Wabil khusus Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Sholihul Kurniawan. Mohon maaf kalau salah menyebut. Kiai Ulil dari PW Jawa Barat, dan yang tak lupa juga Kiai Oyik dari MPP. Ini mensesneknya P2I Kiai Oyik ini. Kalau Kang Muin ini apa? Kang Muin ini berarti kalau di kabinet itu Menko apa ini? Ya gitu ya, Menko segalanya. Menko Marves. Dan para kiai yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya ini nggak tahu kalau diselipkan acara ini. Saya pikir saya datang ya mendengarkan dan menyimak para kiai nanti. Tapi saya dikerjain oleh Kiai Oyek sama Kiai Muin ini untuk bicara tentang kaderisasi. Sebetulnya kaderisasi itu adalah isu yang penting di pesantren, karena ini menyangkut keberlangsungan pesantren itu. Cuma seperti apa kaderisasi itu berjalan, bagaimana seharusnya berjalan, dengan apa menjalankannya, dan lain sebagainya, itu yang mungkin perlu didiskusikan. Nah, saya coba merumuskan beberapa hal yang terkait dengan kaderisasi di pesantren. Next, langsung aja. Next. Nah ini, menurut saya, pada hemat saya, pesantren itu pada umumnya punya 3 strategi. Nanti kalau salah mohon dikoreksi atau tambahin boleh. Pertama adalah membangun SDM. Yang kedua adalah membangun fisik. Dan yang ketiga adalah membangun jejaring atau networking. Membangun SDM itu artinya membangun manusianya, termasuk kader-kadernya, para ansornya, pendukung-pendukungnya, semua yang terlibat, baik kecil atau besar, perannya semuanya berperan. Ada yang perannya kecil, sedang, ada yang besar, ada yang perannya di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, tapi semua itu adalah manusia-manusia yang akan membersamai kita di pesantren. Yang kedua adalah membangun fisik. Bangun fisik itu mulai dari tanahnya, bangunannya, perlengkapannya, sarana dan prasarananya. Maka di Damaskus itu, di Mujama' Abi Nur, mungkin yang pernah ke Damaskus, yang sekarang menjadi Universitas Biladus Syam, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Kaftaru rahimahullah, diteruskan oleh Syekh Rajab Dib Qaddasallahu sirrahu, diteruskan oleh Syekh Adnan Allah yarham, dan sekarang oleh Syekh Muhammad dan lain sebagainya. Itu ada di pintu gerbangnya itu tertulis Al-Insan Summal Bunyan. Itu syiarnya begitu, Al-Insan Summal Bunyan. Jadi seolah-olah itu menjadi syiarnya Jami'ah Biladis Syam, tapi sekaligus saya senang mengutip itu karena cocok gitu. Jadi bina'ul insan summa bina'u al-bunyan, kan kira-kira begitu. Nah, yang ketiga adalah membangun networking. Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, dari ketiganya ini sebetulnya ujung-ujungnya adalah pendanaan. Ya kan? Membangun manusia itu kan ujung-ujungnya adalah pendanaan. Membangun fisik apalagi. Ini kalau lihat pondoknya Kiai Sholihul seperti ini besarnya, buat 5 lantai gini. Wah, 5 lantai. Sudah kayak kota sendiri ini. Ini
ya 5 lantai, kemudian tanahnya luas, bangunannya seperti ini kan ujung-ujungnya kan juga dana, termasuk networking dan lain sebagainya. Nah, para kiai yang dimuliakan Allah, lanjut lagi, next lagi, next. Nah ini udah. Tapi begini, membangun kader itu terkait dengan beberapa sistem. Di pondok itu sebetulnya ada banyak sistem, hanya mungkin ada yang sudah tertulis, ada yang belum tertulis, itu tidak ada masalah. Yang jelas sistemnya itu ada di Pak Kiainya. Nah, para kiai itu kan sebetulnya yang diucapkan oleh para kiai itu sistem itu. Karena yang diucapkan oleh para kiai itu yang dijalankan kan. Yang diucapkan para kiai itu kan, apa yang diucapkan oleh para kiai itu perintah. Dan kiai mengucapkan sekali itu dilakukannya berulang-ulang. Apalagi kalau kiai itu mengucapkannya berkali-kali. Itu. Nah, tetapi izinkan saya merumuskan bahwa sebetulnya disadari atau tidak ada beberapa sistem ini. Satu, sistem kelembagaan. Kalau di Imarah ini ada PAUD, ada SD, MI, SMP, Sanawiyah, Aliyah, ya, SMK mungkin, sebentar lagi perguruan tinggi. Ini ada berapa lembaga? Ada banyak lembaga di dalam satu lembaga besar, yayasan. Ini kalau dalam perusahaan namanya holding company. Jadi sudah sekelas pengusaha Pak JK, Abu Rizal Bakri, kira-kira begitu. Kayak Solihul ini. Ya. Jadi ada holding company yang di bawahnya adalah perusahaan-perusahaan, yang perusahaan ini tumbuh semua. Ini nggak disadari loh. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme keorganisasian, hubungan, pola, dan lain sebagainya antar lembaga itu. Kok bisa berjalan sekian tahun, ya toh? Ini kan berarti ada kepemimpinan. Jadi jangan dikira di pesantren itu gudangnya pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, Pak Kiainya bukan pemimpin, ya nggak mungkin berjalan semua lembaga banyak itu bisa berkembang seperti ini, tidak mungkin. Nah itu, ini nggak disadari, tapi ada. Kemudian ada lagi sistem pendidikan, ya tadi kan ada Sanawiyah, Aliyah, mungkin satuan pendidikan kan, kalau kita nyebutnya satuan pendidikan, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, MI, SD, PAUD, TK dan lain sebagainya, Oke. Ada sistem kepengasuhanan. Ya kan, di luar kelas santri ngaji, habis ngaji tidur, bagaimana, itu kan sistem sebetulnya. Cuma memang ada yang menyebut dan sadar itu sebagai sebuah sistem, ada yang ya udah berjalan aja lah. Tapi sesungguhnya itu adalah sistem. Kemudian sistem kaderisasi. Ya nanti yang akan kita bahas. Ada sistem pengembangan dan pemeliharaan aset. Ini bisa dibayangkan gimana pusingnya Kiai Solihul itu merawat dan menata dan memainten aset yang segini besarnya. Ini enggak sederhana. Ini sudah, kalau sebetulnya kalau melihat pesantren-pesantren yang seperti ini, itu kita tidak kalah seperti halnya kita melihat perusahaan-perusahaan yang existing yang besar-besar itu. Bahkan lebih rumit karena di sini manusia semua isinya. Di sana kan mesin-mesin mati semua. Itu. Jadi kalau Pak Kiai Solihul itu dan Kiai-Kiai itu pabrik itu, kita ini pabrik loh. Cuma bedanya yang kita produksi adalah manusia. Kalau pabrik yang lain itu yang diproduksi HP, motor, mobil, elektronik, ya toh, bahan-bahan mati. Kita ini pabrik. Bahan baku masuk sama kita diolah, finishing, kemudian dipasarkan. Dan ternyata laku di pasar.
produk-produk kita itu. Lalu sistem pendanaan ini juga nanti ada beberapa hal, ada sistem evaluasi. Nah, sebetulnya ini masing-masing ini adalah bahasan sendiri. Jadi kalau mau bahas masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya kita adakan pelatihan 7 kali. Baik, saya akan fokus di kaderisasi. Baik, next, ini nanti aja. Nah, kalau kita bicara pendidikan, kita bicara kurikulum. Kan kalau kita bicara pendidikan, apa sih unsurnya? Ada kurikulum dengan segala turunannya, ya. Ada SDM guru, siapa yang ngajar, siapa yang ngasuh, siapa yang mulang ngaji, ya. Kemudian sarana prasarana, ya ini kita lihat hari ini, ya. Kemudian inputnya, outputnya, dan ada miliunya. Miliu pesantren itu berbeda dengan miliu sekolah. Saya ketemu dengan beberapa rektor, misalnya di UGM. Itu kesaksian Pak Rektor ya, Pak Sujarwati rektor yang lalu itu. Dia bilang begini, kan dapat beasiswa Kemenak itu loh. Jadi beasiswa Kemenak untuk santri berprestasi kan di perguruan tinggi negeri itu. Dan ke UGM, ke Undip, ke UI, ke ITB, ke IPB itu. Saya tanya, gimana Pak rasanya dapat stok santri ini? Seneng Pak Anang, seneng. Ya, gimana? Adem rasanya. Lah ya, dosen-dosen itu pada cerita sama saya, mereka masuk kelas tuh salaman semua. Terus sudah gitu mereka sopan-sopan. Dan yang luar biasa, dosennya itu baru batuk-batuk dikit langsung air minum tuh langsung disiapkan. Itu apa ya, memang santri begitu. Dia bilang ya itu di pesantren udah biasa. Nanti kalau air itu dosennya minumannya nggak habis, itu diminum dihabisin Pak. Jadi milieu pesantren itu berbeda. Ini nggak bisa. Itu kan di sekolah nggak ada ya. Di sekolah kan nggak ada, sulit gitu di sekolah itu. Itu, ya itu. Kemudian terus next. Nah ini kita bicara kaderisasi aja, fokus di sini. Pertama adalah pertanyaan, siapakah kader itu? Man huwa kader? Nah, ini jawabannya bisa banyak, nggak satu. Kader adalah anak saya, atau kader adalah anak-anak saya. Tapi ada yang menjawab, kader adalah keluarga besar saya. Ada lagi yang menjawab, kader adalah ya anak saya, ya bisa jadi keluarga besar saya, bisa juga murid-murid saya yang saya didik jadi kader. Mana yang benar? Ya benar semua. Mana yang kita pilih? Ya kalau bisa pilih semua. Pertama, kedua, dan ketiga. Berikutnya rekrutmen kader. Jadi menurut saya kader itu begini. Kiai Oyek ini kadernya Kiai Iskandar, Nur Iskandar SQ. Ya, dari awal lulus pondok ikut Kiai Nur Iskandar sampai sekarang itu kader. Jadi apapun yang terjadi pokoknya nderek sampai kalau perlu kuburannya udah disiapkan. Itu namanya kader. Tidak akan berpisah, akan terus ada di situ, pasang surut, naik turut, apapun gelombangnya, dia pokoknya istiqomah, derek, dan siap bertarung untuk membesarkan pesantrennya. Itu namanya kader. Nah, itu. Kalau putranya kiai atau zuriyahnya kiai, karuan, pasti. Tapi bagaimana murid-murid ini harus punya jiwa seperti putra atau zuriyahnya kiai? Ini yang perlu kita diskusikan. Kemudian, nah, sistem kaderisasi, pendanaan kaderisasi nanti akan berapa jumlah kader, bagaimana pemetaan kader, bagaimana pembinaan kader, dan seterusnya itu. Nah, kader-kader ini kalau menurut saya itu harus punya
harus membawa 4 tas, yaitu integritas, loyalitas, kemudian totalitas, dan terakhir kapasitas. Ini bitartib, la yasihu biduni tartib. Jadi kapasitas itu paling akhir. Buat apa pinter tapi ternyata tidak loyal, nanti malah nusuk dari belakang. Buat apa hebat punya kapasitas ternyata tidak totalitas. Buat apa hebat ini tapi ternyata integritas, akhlak, perilaku, kultur dan lain sebagainya nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh pendirinya, oleh pengasuhnya. Nah ini, insya Allah kalau sudah punya 4 tas akan dapat 1 tas lagi bonus, yaitu isi tas. Jadi nggak usah mikir isi tas. Isi tas itu adalah bonus kalau orang sudah punya 4 tas. Ini kadang-kadang kader itu belum punya 4 tas sudah mikirkan tas kelima. Salah. Tas kelima nggak usah dipikirkan. Kenapa? Kalau kalian punya 4 tas, ya gitu kira-kira kita bicara ke kader itu, kalian akan mendapatkan bonus 1 tas, insya Allah dari Pak Kiai, kan gitu kira-kira. Oke, next. Nah ini profil kader pesantren. Menurut saya ada 6 ini. Jadi ada kader yang profilnya ulama, kiai, public figure, tokoh lah. Ya, ini pantas kan kita cari. Mungkin punya putra 5 atau 6 ini yang pantas menggantikan saya ini, mulangnya, ngajinya, ngomongnya, terus itu ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu sudah ada itu gambarannya. Ada lagi memang kader yang kita orientasikan di akademis. Ini penting juga, apalagi kalau pesantren kita nanti akan ada mahat ali, ada perguruan tinggi, apapun nanti, sekolah tinggi, apa institut, apa atau apalagi universitas. Ini penting. Ya. Nah kalau yang ini harus sekolah terus, sekolah S1, S2, S3 yang akademik ini. Gitu. Kalau kiai itu nggak sekolah nggak apa-apa. Nah, ya kan? Karena alamal insana ma lam ya'lam. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmunya kiai kan ilmu itu. Jadi enggak sekolah, enggak ngapa-ngapain, tapi kok ngalimnya kok ngumpul yang sekolah. Katanya ke sekolahnya itu ada di ruang virtual dengan Gusti Allah. Itu. Jadi kuliahnya itu bukan di bangku kuliah, tapi kuliahnya itu di atas sajadah, kuliahnya itu di atas itu langsung itu. Kan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, saya nggak usah bahas ini, itu kan tasawuf nih masuknya. Manajerial. Nah, ini memang harus ada. Entah dzurriyah, entah bukan, tapi memang kader yang dia punya kompetensi manajerial. Iki tukang ngatur lah kira-kira gitu. Iso nek ngatur uang, iso ngatur apa jenenge organisasi, iso ngatur ngene-ngene, iki berarti butuh orang seperti itu. Ya? Nggak harus. Ada, ini public relation. Ini orang yang ini apa ya? Humas. Jadi orangnya itu supel, sumeh, bahasa Jawa itu sumeh, supel, lentur, bisa berhubungan dengan siapa saja. Ke atas dengan pejabat, dengan negara bisa, ke bawah bisa, ke samping bisa. Lah ini Pak Presiden sudah datang ini. Biasanya kalau presiden datang itu wapres turun itu. Jarang loh sebuah acara dihadiri oleh presiden dan wapres, itu jarang. Biasanya wapres tuh gak akan hadir kalau ada presiden. Nah, ini. Kemudian ini penting ya, penting pabrik humas ini. Ada entrepreneur mengelola, ya berjiwa wirausaha lah. Next. Nah kalau kita bicara kebutuhan dari sisi pendidikan tadi, ilmu, ya mungkin ini rumpunnya. Ini sebetulnya isu-isu yang ada di pesantren.
Apalagi pesantren yang ada sekolahannya seperti Alimaro ini, kayak KOY, kayak Tata dan seterusnya. Ya, itu jelas ini dibutuhkan ini. Itu saya di samping sana ada dua skema kader. Satu, kader dilihat dari sisi asal. Ada dua, ada kader bani, ada kader bina. Nah, kalau bani itu berarti duriyah. Kayak Oyek ini kader bani atau kader bina? Oh, duriyah masih ya? Ya, berarti kader bani ini. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya, kader dari sisi masa waktu. Itu ada kader mu'abad, ada kader mu'akkad. Kalau kayak Oyek ini udah mu'abad ini. Kalau mu'akkad itu mungkin ya derek Pak Yai 10 tahun, 5 tahun. Biasanya Kiai itu punya insting itu. Wes, kowe mulia. Pulang kamu. Itu ada yang diusir oleh kiainya loh. Bukan nggak sayang, tapi justru karena sayang, dia melihat ini orang ini potensial bisa berkembang jadi gini masyarakat. Itu banyak orang yang dulunya ikut Pak Kiai diusir oleh Pak Kiai dalam tanda petik ya, bukan diusir, diusir dalam tanda petik. Itu akhirnya jadi kiai besar di masyarakatnya. Itu banyak, ya. Nah itu. Nah ini termasuk mu'akkad itu. Next. Nah ini yang sebelah kanan itu adalah komponen pembiayaan pesantren. Jadi uang pesantren itu keluar untuk 9 hal ini. Disadari atau tidak? Saya fokus pada nomor 5 dan 6. Itu terkait dengan kader. Kalau yang pertama, 2, 3, 4 ini enggak terkait. Tapi kira-kira uang kita akan keluar di 6 atau 9 sektor ini. Ini bahasan bukan hari ini, kapan-kapan kita bahas ini. Mungkin nanti di hotel kita bahas ini. Tapi pertanyaannya adalah sumber uangnya dari mana? Saya mencatat ada 6. Ada swadana santri. Jadi ada dana yang memang berasal dari santri. Berapapun itu, masing-masing pesantren berbeda-beda. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kira-kira begitu. Ada dana yang bersumber dari ZIS, zakat, infak, sodakoh. Ada dana yang bersumber dari wakaf. Ada dana yang bersumber dari usaha produktif pesantren. Ini saya lihat pesantren-pesantren sekarang udah mulai, apalagi Kemenak kan punya inkubasi bisnis ekonomi pesantren itu kan, programnya Kemenak itu. Artinya pesantren didorong untuk punya usaha. Ternyata banyak sekarang yang punya air made in pesantren, ada yang bikin catering, ada yang bikin roti, ada yang bikin peternakan, bikin lele, bikin macam-macam lah itu. Ada yang punya sawah dikelola ini. Itu sebenarnya hasilnya kan menjadi usaha produktif pesantren. Ada juga hibah. Hibah ini ada dari negara, ada dari swasta. Dari negara itu bentuknya apa? Ya BOS, ya BOP, ya sertifikasi itu kan mengalir juga dana itu. Nah yang keenam itu adalah pinjaman. Ini tidak banyak yang melakukan, tapi ada saya lihat pesantren yang terpaksa harus mengambil entah pinjamannya ke bank atau pinjamannya ke pribadi-pribadi. Tapi sebetulnya pinjaman itu bisa dengan skema wakaf uang berjangka menurut undang-undang wakaf. Saya bisa bicara panjang tentang ini tapi bukan saatnya sekarang ini. Next. Nah ini. Oh ini nanti aja siang kita bahas. Ya skema-skema ini. Next. Apalagi itu. Next. Terus. Next lagi. Udah habis ya? Selesai ya? Ya. Kira-kira itulah ya. Jadi kalau kita bicara kaderisasi, kita bicara masa depan. Dan kalau hari ini kita mengkader, itu sesungguhnya kita membeli masa depan dengan harga sekarang. Ya. Tapi izinkan saya terakhir ini, kaderisasi itu ada 3 proses yang nggak boleh dilewatkan. Satu adalah proses belajar.
Kader itu harus menjalani proses belajar. Mau belajar formal atau informal itu tidak ada masalah. Yang penting belajar. Ya. Yang kedua adalah proses ma'iyah. Jadi setelah dia belajar, kemudian dia harus ma'iyah dengan kiai. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ma'iyah itu sebetulnya untuk menyerap apa yang tidak ada dalam belajar tadi. Jadi ini ada seorang ajudan kiai, itu karena nganter kiai kemana-mana selama 5 tahun, akhirnya dia jadi alim sendiri gitu loh. Dan itu di mobil bareng, kemudian melayani ini, ternyata dia menyerap apa? Oh, berarti kiai itu kalau memutuskan begini. Oh, ternyata menghadapi masalah itu begini. Oh, ternyata yang ditemui oleh kiai-kiai itu beliau-beliau ini. Oh, yang diomongkan ini. Oh, yang dirancang ini. Yang difikirkan ini. Itu semua itu sebenarnya ilmu. Nah, ini proses ma'iyah ini penting. Jangan sampai belajar lalu jadi kader tapi tidak ada proses ma'iyah. Ini krusial ini ma'iyah ini. Baru tahap ketiga setelah belajar, setelah ma'iyah itu adalah penugasan. Nah, coba dikasih amanah, dikasih tugas-tugas dari ringan sampai nanti tugas-tugas berat. Tapi proses itu harus dijalani oleh para setiap kader. Aku lu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Anang Rizka Mas Hadi yang telah menyampaikan sambutannya, di mana apa yang beliau sampaikan adalah pentingnya kaderisasi pesantren, yang ini menjadi elemen penting yang tentunya tidak boleh diabaikan agar mencapai keberhasilan di dalam merealisasikan cita-cita yang mulia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ananda Arik Al-Falah Yusuf
santri Pondok Pesantren Alimaroh kelas 11 IPS, dan beliau adalah hafiz 30 juz. Kepada Ananda Arik Al-Falah Yusuf alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, baik yang membacakan maupun kita yang mendengarkan, mudah-mudahan dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menurunkan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelantikan Pengurus P2I Wilayah Jawa Barat kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Faisal Hilmi MA. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa fil Qur'anil Karim aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi menjelang siang yang sangat cerah, ceria, bahagia fi Ma'had Al-Imarah Bekasi yang begitu sejuk. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram yang terhormat Kiai Haji Dr. Tata selaku Presiden P2I. Jadi para kiai, bunyai, jadi kalau di P2I istilahnya presiden, bukan ketua ya, presiden. Nah ini, jadi berarti apa namanya, function, benefit, apa berbagai aspeknya ini luar biasa ya. Juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ana Rizka Masyhadi, nah ini selaku Vice Presiden, Wakil Presiden P2I ya, yang beliau juga tadi memberikan banyak inspirasi kita, dan beliau juga baru pulang dari Oxford Kiai ya, bagaimana mengkoneksikan kita di P2I bukan hanya ke dunia Timur Tengah yang sudah terjadi sejak lama ya, baik di Al-Azhar Kairo, di Mekah, di Hijaz ya, atau di Timur Tengah. Bahkan ini beliau juga habis dari Oxford, di mana membangun kerjasama dengan pesantren P2I ini, Masya Allah. Bahkan kemarin kami mendengar, insya Allah katanya ini entah P2I atau bersama dengan berbagai pihak mau bikin gedung ya di Oxford katanya, insya Allah ya. Juga yang terhormat Kiai Haji Abdul Muin selaku juga ini Wakil Presiden ya P2I. Juga ke Al-Mukarram Kiai Haji Khalid selaku Sekjen P2I, dan juga rekan kita juga Ketua MPW Kiai Ulinuha LC ya, dan juga dari Babakan Ciwaringin Cirebon juga ada Kiai Haji Warso MA, ini juga dari Cirebon ya. Juga yang terhormat kepada seluruh Dewan Penasehat MPW, pengurus bidang koordinator wilayah yang sudah tergerak hatinya ikhlas lillahi ta'ala di dalam mengembangkan pesantren Indonesia. Kalau bahasa Kiai Presiden, ini menjadi pusat peradaban dunia.
Tepuk tangan dulu dong. Jadi dulu pesantren berbicara tentang dirinya sendiri internal, sekarang bagaimana lebih banyak pesantren berbicara keluar, menjadi leader global, ya, leader of the world, wasilah pesantren ini. Juga yang terhormat, terutama ini kami sampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada Kiai Haji Solihun MA, mana Sohibul Bait dari pesantren Al-Imarah Bekasi. Memang kami baru bertemu 2 kali, tetapi sejak pertemuan pertama hati langsung tertaut sebagaimana seorang santri dengan gurunya. Jadi luar biasa, kami juga melihat beliau bagaimana untuk merespon, ya, untuk pelantikan Majelis Pengurus Wilayah MPW Perhimpunan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia P2I, ya, I-nya I kecil, ya itu Kiai, jadi Bunyai, karena kalau pakai I besar kadang-kadang disebutnya P21. Jadi kalau kita nulis P2, I-nya kecil. Nah, beliau ini menteladani bagaimana menjadi muharrik, ya, di Jawa Barat ini. Insya Allah kalau awalnya sudah muharrik, kesananya juga harus muharrik semua ini, ya. Nah, jadi insya Allah untuk membesarkan MPW di Jawa Barat ini, dan juga tentu yang terhormat pengurus yayasan, Dewan Asatiz, ya, para santri, semua stakeholder daripada keluarga besar pesantren Al-Imarah, yang tadi seperti Anda sampaikan ini sudah kayak perusahaan hotel 5 lantai, ya. Nah, ini para kiai, para bunyai yang kami hormati, Jawa Barat ini cukup menarik di dalam percaturan pesantren di Indonesia. Menarik yang pertama dari segi jumlah, yakni tercatat 2021 setidaknya ada 25.930 pesantren di Indonesia, yang 31,8%-nya itu dari Jawa Barat, yaitu sebesar 8.728. Dan ini provinsi terbanyak pesantrennya. Tepuk-tepuk Jawa Barat dulu dong, ya. Dari segi warganya luar biasa juga ini, ya. Dari Badan Pusat Statistik, ya, BPS menyampaikan warganya, ini medan dakwahnya, target dakwahnya, santrinya. Ini di Jawa Barat sendiri tahun 2023 itu ada 49.405.810 warga, termasuk kita ini yang dari Jawa Barat ini, ya. Tepuk tangan lagi dong, jangan nanggung. Nah, biar semangat, ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita olah dengan berbagai. Tadi ada pesantren-pesantren yang sudah sangat tua seperti Babakan Ciwaringin, Bundet Pesantren, Gedongan, tapi juga ada pesantren yang baru yang menginspirasi termasuk Al-Imarah ini dan pesantren yang lain, ya. Ini banyak sekali pesantren yang kami juga mengucapkan terima kasih kemarin bersilaturahim, ya. Kami Kiai Ulin, Kiai Warso, ya, keliling, ya, dari Cirebon, Kuningan, ke Bekasi, ya, terus Depok, Tasikmalaya, Cianjur, ya, ini belajar bagaimana Kiai Presiden Kiai Tata untuk terus bergerak, ya, karena para kiai itu memang tidak standby di satu tempat, terus menyebarkan kebaikan, ya, dengan silaturahim, dengan bertukar pikiran, ide, gagasan dan sebagainya. Kalau bahasa Kiai Tata, kadang-kadang kita sebagai pengasuh pesantren mungkin pusing, ya, pusing tadi seperti Kiai Anang mikirin anggaran, pembangunan kurang sana sini, santri nakal sana sini, fasilitas rusak juga sama santri, wali santri juga komplain. Nah, dengan silaturahim seperti ini, insya Allah hati kita semuanya berbahagia, ya, hati kita semuanya lapang. Dan kalau kita sedih, ternyata ada yang lebih sedih daripada kita masalahnya. Ya, jadi kadang-kadang kita bercerita begini-begini, ternyata samping saya lebih susah, ya, ternyata rekan-rekan kita yang mendirikan pesantren juga lebih, akhirnya kita jadi semangat lagi, belum ada apa-apanya yang kita lakukan ini. Dan juga kami menyampaikan amanat dari Direktur Pondok Pesantren Kemenag RI yang rencananya
mau hadir, namun ada beberapa agenda yang belum bisa ditinggalkan. Prof. Waryono, beliau menyampaikan ucapan selamat dan sukses dan bermanfaat untuk pelantikan dan musyil P2I Jabar. Beliau juga mengucapkan salam takzim untuk para pengasuh, para kiai, para bunyai ajengan di Jawa Barat ini. Para kiai, bunyai, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku panitia. Kami jujurnya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tapi karena kami hanya punya niat baik, punya niatan belajar bagaimana mengembangkan pesantren di Indonesia, wabil khusus di Jawa Barat. Ya, tadi selain kelebihannya tentu ada beberapa kasus di Jawa Barat. Ini juga yang menjadi isu nasional, baik di Bandung contohnya, di Indramayu. Nah, ini sebetulnya dengan berbagai kelebihannya tentu ada sisi negatif, dan dengan adanya P2I seperti ini bisa menjadi solusi-solusi, ya. Apalagi isu-isu miring atau fitnahan mengenai pesantren, dengan adanya P2I ini kita bisa menjawab bahwasanya pesantren itu baik-baik saja, bahkan lebih baik terus, ya, di dalam mencerdaskan, mencetak generasi tafaqufidin. Bahkan pesantren saat ini bukan hanya mencetak dai, ulama, kiai, ustadz-ustazah, bahkan menjadi pengusaha. Tadi di kapan Kiai Abdul Muin ini kalau masalah wirausahawan, pengembangan juga salah satunya. Kemarin juga P2I Pusat mengadakan dengan BI juga, ya, kerjasama, ekspor dan sebagainya. Bapak Ibu Kiai-nyai, yang terakhir sekali lagi kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sahibul Bait Pesantren Al-Imarah dan seluruh majelis pengurus pusat P2I sebagai guru kami, panutan kami, teladan kami yang saat kami nantikan arahan nasihatnya, dan juga kepada rekan-rekan kami, guru kami, para kiai, bunyai, ya, di MPW Majelis Pengurus Wilayah Jawa Barat. Insya Allah kita akan terus bersama 5 tahun nanti, dari 2023 ini sampai 2008, ya, terus terikat di dalam memajukan pesantren di Jawa Barat. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu jamuan, penyambutan dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Bagi kami, satu, sebagai penutup, kami hidup lahir dari lingkungan pesantren, dan kami juga ingin meninggal di dalam lingkungan pesantren, yang juga bukan hanya hidup saja tetapi memberikan manfaat sebagaimana Rasulullah menyampaikan khairnas anfa'um linas, ya, bagaimana para kiai-kiai kita menyampaikan dengan mahfuz-mahfuzatnya, yang ini juga tidak diketahui dalam lembaga lain, dari manjada wajada, man sabara zafiro, man sarada birosola dan sebagainya. Itu yang kami kenang sampai kami menyampaikan, ya Allah, jika kami meninggal, meninggalkanlah kami di dalam mengurus, memajukan pesantren Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini. Allahumma amin. Ini menjadi amal soleh kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Sukses, berkah untuk pelantikan dan musyil ide-idenya pengembangan pesantren Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsana jaza. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Faisal Hilmi MA selaku Ketua Pelaksana Pelantikan Pengurus P2I Wilayah Jawa Barat yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Anderson Kurniawan MPDI selaku Sahibul Bait ataupun tuan rumah yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Imarah sekaligus Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini jawab salamnya kurang semangat ini, terutama yang belakangnya. Beli anggur ke pasar Jumat, jangan lupa mampir ke Semanggi. Jawab salamnya kurang semangat, jadi kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang amat kita muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Tata Muhammad Taufik MAG selaku Presiden P2I Pusat, kita doakan semoga beliau panjang umur Pak Kiai, sehat walafiat untuk terus memberikan pencerahan kepada seluruh pesantren yang ada di Indonesia, juga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang kita muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Anang Riksa PhD selaku pengurus Lazis As-Salam, kita doakan semoga juga beliau panjang usia dan sehat walafiat untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan terima kasih Pak Kiai tadi, pencerahan yang amat luar biasa buat kita, memberikan satu motivasi dan dorongan untuk bagaimana kita berkiprah di dunia pesantren. Juga yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Muin, tadi ngobrol sama beliau luar biasa, beliau ngasih pencerahan juga buat kita. Mudah-mudahan beliau panjang usia dan sehat walafiat untuk terus memberikan dorongan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan pertemuan tidak hanya hari ini, insyaallah ta'ala kapan waktu kami dan kita bisa jumpa lagi, jumpa di dunia, jumpa di surga insyaallah Kiai ya. Itu doa kita, mudah-mudahan. Juga yang kita muliakan Bapak Dr. Abdul Khalid, doa kita buat beliau semoga panjang umur, sehat walafiat Pak Kiai, untuk terus memberikan pencerahan juga kepada kita semua. Juga yang kita muliakan Bapak Ketua P2I Bapak Kiai Haji Dr. Ulinuha MA. Ini yang beliau amat aktif nih, konfirmasi gitu Pak Kiai ya, dan bersilaturahim. Kita doakan ketua kita juga semoga panjang umur dan sehat walafiat. Juga yang kita muliakan Sekjen P2I, guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Faisal. Terima kasih atas kunjungannya Pak Kiai. Ketemu pertama jatuh hati gitu ya, Masya Allah. Itulah hati-hati kita, mudah-mudahan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita muliakan Bendahara P2I Bapak Kiai Haji Dr. Warso, baru ketemu satu kali juga jatuh hati Pak Kiai ya. Tadi sempat ngobrol, kita doakan juga semoga beliau panjang umur. Juga yang kita muliakan, semalam ketemu dengan Pak Kiai
di Iglo Pak Kiai ya, Masya Allah. Mohon doanya dari beliau, dan juga semoga Allah memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Juga yang amat kami muliakan, kami banggakan, para kiai, para nyai, para tuan guru, para tokoh, para alim, para ulama. Juga doa kita semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan mohon maaf kalau ada para kiai yang tidak saya sebutkan, karena memang belum hafal Pak Kiai namanya ya. Ya mudah-mudahan kalau sudah hafal, sudah jumpa, insya Allah ini kan ada aura-aura yang amat luar biasa, sehingga kita akan berkolaborasi dan bersinergi antara pondok yang satu dengan pondok yang lain. Juga di sini ada Dewan Pengawas Alimaroh, Ibu Ustazah Tuti Alawiyah SAG, sahabat-sahabat para dewan pengurus, para pimpinan unit pendidikan, Bapak dan Ibu, dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, ungkapan yang teramat dalam dari hati yang paling dalam. Karunia Allah begitu besar diberikan kepada kita. Hari ini kita dinaungi oleh para malaikat Pak Kiai, karena hadir para ulama, hadir para tokoh, para kiai yang subhanallah, yang amat luar biasa. Bangsa ini jaya karena ulama Pak Kiai. Bangsa ini merdeka karena para santri. Maka mudah-mudahan jasa-jasa para ulama dan para santri yang begitu amat luar biasa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang punya marwah, semoga terus berkembang ila yaumil qiyamah. Atas nama Sohibul Bait Kiai namanya ya, Sohibul Bait, ini sedikit boleh cerita nih Pak Kiai, ini prolog gitu ya. Jadi pertemuan awal kami dengan Kiai Ulin, Kiai Faisal, beliau dari jauh dari Cirebon berkunjung ke kami Pak. Berawal hanya dari apa Kiai? WA Kiai gitu ya. Kami Pak dapat belajar dengan beliau-beliau Pak Kiai ini, dengan Pak Kiai Ulin, Pak Faisal, Pak Warso ya, Kiai Warso yang amat luar biasa, punya semangat jiwa untuk bersilaturahim. Secara akal kita, kalau logikanya Pak Kiai ya, Pak Kiai Tata, Pak Doktor, kalau beliau nggak ketemu kita, nggak bersilaturahim, mungkin hari ini belum ada acara Kiai. Maka subhanallah, iya, muda, ceria, ganteng gitu ya, iya. Ini tentu menjadi motivasi buat kita. Dan juga terima kasih kepada para kiai yang jauh-jauh dari Tasik dan sebagainya yang bisa hadir pada hari ini. Dan tadi info dari panitia ada teman-teman yang berhalangan hadir, kita doakan semoga para kiai yang hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan, kita doakan juga semoga urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga atas nama Sohibul Bait mengucapkan rasa yang teramat dalam kepada para dewan pengurus pusat ya, P2I yang hari ini hadir bersama-sama memberikan dorongan, motivasi dan semangat buat kita semua. Tentu ini merupakan sejarah, walaupun sesungguhnya awalnya Pak Kiai ini kami berapa kali nolak. Waktu Pak Kiai Faisal, saya bilang Pak Kiai punten ini jangan di Al-Imaroh. Kenapa? Karena belum memadai. Nanti takut para kiai datang ke Al-Imaroh lalu ada hal-hal yang kurang, ya sarannya kurang, nanti malah pulang nggak bagus. Enggak, kalau Bekasi ini cocok. Kenapa? Karena Bekasi itu pertengahan, biar yang jauh itu nanti kumpulnya di sana.
ya akhirnya sekian kali komunikasi, ya udah kalau begitu Kiai bismillah, ini bukan satu kebetulan, ini qadarullah, Allah sudah tetapkan untuk kita bisa jumpa bareng-bareng. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Ya, dari Bontang ke Cilacap naik mobil, jalannya cepat. Selamat datang tulus terucap para kiai dan nyai yang amat terhormat. Bunga mawar, bunga melati. Oh, kiai pantun mulu katanya gitu ya. Oh, Bekasi ya. Bunga mawar, bunga melati. Warnanya indah, harum mewangi. Wangi ya Bu ya. Ibu-ibu suka menyium apa? Harumnya bunga, Pak. Iya. Bunga mawar, bunga melati, warnanya indah, harum mewangi. Kita dihimpun oleh P2I sebagai perkat kiai dan ibu nyai. Tadi Pak Kiai Faisal sudah menyampaikan tentang betapa banyak, hampir 25.000 kiai ya pesantren yang ada di Indonesia. Untuk di Jawa Barat, kalau tadi beliau sampaikan ya, open data lebih dari 8.000. Ini tentu satu kekuatan yang amat luar biasa. Maka tentu kami bersyukur Pak Kiai Tata dan semua ya, ketika kita dikumpulkan dalam satu wadah, sebab jumlah pondok yang teramat banyak, kalau kemudian tidak ada wadah ini, memang walaupun kita sudah berjalan masing-masing baik, tapi kalau kita sudah bersinergi, berkolaborasi bersama-sama, insya Allah apa yang telah diungkapkan, disampaikan jauh-jauh hari oleh para tokoh dunia, ulama dunia, bahwa gitu ya Pak ya, kebangkitan umat itu ada di timur, tentunya ada di Indonesia. Inilah saatnya kita bisa melihat P2I bangkit bersama-sama untuk mewujudkan, memberikan suatu pencerahan di tengah-tengah umat manusia, dan insya Allah bisa mengangkat martabat derajat Indonesia di kancah dunia internasional, mudah-mudahan. Maka bersyukur dan terima kasih kita dan semuanya, Kiai Ulin, Kiai Faisal, Kiai Wasu sudah menghimpun kita bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir juga atas nama Sahibul Bait menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak Kiai. Di sini datang hadir para tokoh-tokoh ulama, orang-orang besar. Tentunya banyak kekurangan Pak Kiai. Ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ya, kalau ada kekurangan kemudian sampaikan kepada kami, insya Allah ini bisa kita perbaiki. Dan tadi amat luar biasa ketika Pak Dr. Anang menyampaikan materi ini, menjadi motivasi buat kita, dan mudah-mudahan materi yang tadi sudah meskipun singkat nanti akan dilanjutkan Kiai ya. Ya, syukur-syukur nanti 2 jam 3 jam gitu ya, biar kita pulang bawa ilmu gitu Kiai. Baik, terima kasih atas segala perhatian, juga mohon maaf atas segala kekurangan ya. Cuci tangan biar bersih, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan jazakumullah ahsan jaza kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Abi Kiai Haji Dr. Andes Solehun Kurniawan MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Imarah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Presiden P2I sekaligus mohon maaf diralat. Acara selanjutnya adalah
pelantikan pengurus P2I wilayah Jawa Barat yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Presiden P2I yang terhormat Al-Mukarram wa Muhtaram Sahibul Fadilah Bapak Dr. Kiai Haji M. Tata Taufik MAG. Fa'alaihi falyatafaddal masykur. Didahului. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil iktifa wal ikhtisar yang saya hormati Pak Presiden P2I, itu lakopnya saja, bahasa lebih enaknya Presiden. Kalau dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tetap ketua umum gitu. Tapi alangkah enaknya Presiden, jadi bisa gagah gitu. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Umum, ya Wapres kita, yang paling ganteng ya, yang paling cerdas, inspirasi semua umat yang ada di Indonesia termasuk P2I ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa, maka harus biasakan di luar ya. Biasa keluar. Yang saya hormati Pak Sekjen dan Ketua MPW serta Sohibul Bed dan para pengurus, saya akan membacakan naskah pelantikan dan kami mohon untuk yang saya bacakan untuk bisa langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Majelis Pengurus Pusat Pengasuh Pesantren Indonesia nomor 002/SK/MPW Jabar P2I /12 Romawi /2023 tentang susunan, komposisi dan personalia Majelis Pengurus Wilayah Jawa Barat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia masa hikmat 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Pengasuh Pesantren Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan Surat Keputusan Majelis Pengurus Wilayah Pengasuh Pesantren Indonesia P2I Jawa Barat masa hikmat 2023-2028. 1. Mengangkat dan menetapkan komposisi dan personalia Majelis Pengurus Wilayah Jawa Barat Pengasuh Pesantren Indonesia MPW P2I sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. 2. Majelis Pengurus Wilayah Pengasuh Pesantren Indonesia telah ditetapkan segera bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Wilayah Pengasuh Pesantren Indonesia adalah menyiapkan program untuk dilaksanakan. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari dapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 25 November 2023. Pengurus Majelis Pusat Pengasuh Pesantren Indonesia, Ketua Umum Dr. Kiai Haji M. Tata Taufik MAG ditandatangani Kiai Haji Abdul Holik MA Sekjen ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia nomor 002/SK/MPW Jabar P2I /12 Romawi /2023 tentang komposisi personil pengurusan Majelis Pengurus Wilayah MPW Jawa Barat Pengasuh Pesantren Indonesia masa hikmat 2023-2028.
Nanti panitia mohon diatur terkait dengan posisi tempatnya. Komposisi personalia Majelis Pengurus Wilayah Jawa Barat Pengasuh Pesantren Indonesia masa khidmat 2023. Dewan Penasehat Kiai Haji Dr. Zaini Dahlan. Monggo. Ya. Pesantren Raudhatul Thalibin Babakan Ciwaringin Cirebon. 2. Kiai Haji Ni'amillah Akil Siraj MPD Pesantren Khos Kempek. Izin hadir. Kiai Haji Dr. R. Edi Komarudin MAG. Kiai Haji Dr. Adib MAG. Kiai Haji Mahmud Farid MPD. Dr. Kiai Haji Dr. Andes Solehun Kurniawan MPDI. Ini Soebul Bed. Kiai Haji Dr. Dedi Suwaidi Pesantren Sukabumi. Kiai Haji Dr. Hamdan Rashid MA. Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur Yusuf. Dewan Pengurus. Ketua Kiai Ulinuha LC. Sekretaris Kiai Faisal Hilmi MA. Bendahara Kiai Haji Warso Winata LCMA. Bidang peningkatan kualitas pesantren Kiai Didin Bahrudin MA. Kiai Qasim SPDI, Kiai Muflihin Al-Mufti SPDI. Ya. Bidang pengembangan ekonomi pesantren Kiai Salim Abdul Ghani SE. Nyai Maria Sulistiawati Indramayu. Nyai Hajjah Dr. Anda Ila Dalila. Ya. Bidang peningkatan kerjasama antar pesantren Kiai Muhsin Arafat Sarjana Hukum. Kiai Muhammad Nur Fauzi MPD. Kiai Aziz Rahman SAG. Kiai Haji Dr. Andes Dr. Ahmad Subki LC MHI. Bidang bantuan dan advokasi hukum Kiai Muhammad Zauhar Haikal. Kiai Ade Arif Sarjana Hukum. Bidang perempuan Nyai Hajjah Jannati LC. Nyai Seli MPD. Nyai Farida Asyalilah. Nyai Siti Latifah. Ya, mohon yang hadir di depan. Koordinator Korda Daerah Zona 1 Kiai Haji Aris Maulana LC, meliputi Cirebon, Indramayu, Kuningan. Kiai Haji Muhammad Ibnu Khalil. Kiai Muhammad Sofi Mubarak. Zona 2 Kabupaten Bandung, Sumedang, Bandung Barat dan Cimahi. Kiai Haji Yofi Nurdiansah. Kiai Haji Yayat Nurul Hidayat SPDI. Kiai Haji Toto Supriyatna MPD. Untuk zona 3 Pangandaran, Banjar, Tasikmalaya, Garut, Ciamis. 1. Kiai Nur Rahman MAG. Kiai Haji Dr. Devi Muharram Salahuddin. Kiai Herianto. Kiai Dendew Rifai MPD. Zona 4 Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Bogor. 1. Kiai Haji Usep Abdul Aziz LC. Kiai Haji Hendar
Ali Irawan, Kiai Fahmi Purnoto MPD, Zona 5 Kabupaten Depok, Bekasi, Kerawang, Subang, Kiai Haji Ade Afkan Miladi LC, Kiai Haji Asep Sulaiman Subanda, Kiai Haji Adam Nur Rahman, Kiai Haji Muhammad Zen. Kepada Pak Ketua Umum untuk dapat melantik dan membacakan ikrar bersama-sama. Saya wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara-saudara sekalian kami lantik dan kami kukuhkan sebagai pengurus wilayah Jawa Barat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia P2I masa khidmat 2023-2028, terlebih dahulu kami ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian tentang kesiapan saudara-saudara. Mohon sekiranya dapat dijawab dengan jelas dan tegas. Siapkah saudara-saudara menjadi pengurus wilayah Jawa Barat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia P2I masa khidmat 2023-2028? Alhamdulillah. Siapkah saudara-saudara untuk berbaiat? Alhamdulillah. Baik, silahkan berbaiat dan diikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa Indonesia ad-daulah wa watanina. Demi Allah kami berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan semua amanah sebagai pengurus wilayah Jawa Barat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia masa khidmat 2023-2028 karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dan bertanggung jawab sebagai pengurus wilayah Jawa Barat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia masa khidmat 2023-2028. Siap menjadikan pesantren sebagai perubahan peradaban dunia dan mencetak kader-kader pesantren yang berdaya guna. Dan mencetak kader-kader pesantren yang berdaya guna. Ya, baik, dengan mengharap kategori Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengarkan jawaban dan baiat saudara-saudara disaksikan oleh seluruh hadirin pada kesempatan ini, maka dengan ini saudara-saudara kami lantik dan kami kukuhkan sebagai pengurus wilayah Jawa Barat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia masa khidmat 2023-2028. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Selamat bertugas dan selamat mengabdi untuk umat. Semoga Allah meridhoi, memberkahi dan memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ki Anang, Pak Oyik, Pak siapa maju ke depan, kita
selamat, ucapkan selamat dulu. Ya Allah, mabruk, mudah-mudahan Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai, ya Allah, mohon doanya semua dari para orang tua ini, ya Allah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengarahan umum sekaligus amanat dari Presiden P2I yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah Bapak Dr. Kiai Haji M. Tata Taufik MAG. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para rekan-rekan pengurus pusat Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia, yang saya hormati para pengurus P2I wilayah Jawa Barat yang baru saja kita kukuhkan dan kita saksikan bersama. Tapi mohon maaf Pak Kiai Jeni, jadi ya saya harus ini, kalau di pesantren tuh sebetulnya nggak bisa saya panggil saudara-saudara, tapi nggak mungkin juga saya panggil jadi memang itu di organisasi ya, sebagaimana juga Dewan Perwakilan Rakyat memanggil presiden saudara-saudara, ya saudara presiden. Jadi mohon maaf ini dalam konteks ini semua bapak-bapak, para kiai, para ustadz ya, beliau juga guru saya, sering ketemu dalam forum-forum sebetulnya. Kemudian baru pada pembentukan kemarin kita lebih dekat lagi.
Ya beliau katanya kita pernah ketemu di inilah, itulah saya, karena nggak ada P2I sayanya jadi cuek gitu. Jadi memang P2I ini luar biasa, saya merasa. Kenapa teman-teman waktu memutuskan sebutannya harus presiden, katanya ini masa grup motor gede aja, grup moge aja dipanggilnya presiden, grup Toyota masa katanya pimpinan pengasuh pesantren Indonesia nggak mau disebut presidennya. Wes, tapi dalam badan hukum tetap ketua. Cuman ketika kita pakai bahasa Inggris kan tetap saja namanya kan presiden juga. Jadi President of Principal Pesantren Association gitu kan. Dan itu lebih enak. Kita lebih dipercaya kalau kita beneran gitu. Jadi kalau kita di imigrasi itu Pak, kalau diperiksa-periksa, you are director, no I'm president gitu. Itu lebih gampang, karena memang sangat ya secara aplikasi dan lain sebagainya juga lebih dikenal dan memang pantas untuk sebuah wilayah di Indonesia. Ya, dan min husni hadzi, nah, keberuntungannya lagi adalah bahwa saya menjadi presiden tidak usah kampanye yang lama-lama dan tidak membutuhkan banyak menteri. Bapak dan Ibu, ya, para ustadz, para kiai, ibu nyai dan lain sebagainya, mengapa kita memerlukan perkumpulan atau perhimpunan pengasuh pesantren? Kalau organisasi yang berhubungan dengan pesantren sudah banyak. Ada yang negeri, ada yang swasta. Ada yang negeri, misalkan Kemenag punya forum komunikasi pesantren. Setiap wilayah ada itu, Jawa Barat, di kabupaten, yang nggak ada di Indonesianya. Nah Pak Edi tadi yang disebut itu dia pengen membuat Indonesia. No, saya bilang udah ada P2I, saya katakan. Katanya saya mau buat untuk Indonesianya, nggak bakalan bisa karena itu instruksinya selalu dari wilayah, dari Pemda dan Kemenag. Ya sementara kan kalau sudah di pusat kan mestinya dari presiden. Masalahnya kan presidennya belum sempat. Jadi harus memikirkan yang lain kan lebih banyak. Maka akhirnya kita membuat ini perhimpunannya pengasuh pesantren Bapak dan Ibu. Jadi bukan pesantrennya. Ada Ittihadul Ma'ahid, ada Rabitatul Ma'ahid, ada apalagi BKSPP, Badan Kerjasama Pondok Pesantren. Ada di Banten juga ada Forum Komunikasi FSPP, Forum Komunikasi Pesantren Banten dan lain sebagainya. Nah kita nih diskusinya nggak selesai 1 bulan untuk memilih nama ini. Jadi lahirlah perhimpunan pengasuh pesantren. Pengasuhnya kenapa? Alasannya sangat sederhana Pak Kiai ini. Karena kalau kiai kalau diundang kumpul itu langsung suka ngasih badalnya. Jadi nggak pernah hadir dia. Pasti akan ngasih, mending masih kalau second line itu ngambil yang ketiga. Sehingga akan susah. Pertama komunikasi, masalahnya penting, kita tidak bisa sharing lebih leluasa. Jadi yang kita ikat ini pengasuh pesantrennya. Jadi kalau robitonya sudah ada. Karena ini kita memerlukan pemikiran, memerlukan konseptor pengembangan pesantren di Indonesia. Ya kita nggak bisa menyerahkan pada teman-teman akademisi UIN misalkan tanpa dia secara mandiri dan langsung mengayomi atau mengasuh pesantren. Karena pesantren nggak bisa dipandang dari jarak jauh. Pesantren itu unik, ya. Bayangkan kalau kita jadi rektor, itu kan cuma setengah hari. Ya dari pagi paling keren jam 6 pulang. Ya paling keren, paling lama sampai jam 6, jam 7 sampai jam 6. Ya tergantung juga, ada yang aturannya misalnya jam 9 baru ngantor sampai jam 4 sore misalnya. Nah kita ini nggak bisa, kata Kiai Kapabeh dari Lirboyo itu. Jadi Kiai itu susah katanya, saya mau pakai kolor aja nggak bisa. Jadi harus selalu pakai peci, harus selalu pakai jas, harus selalu pakai sarung kemana-mana. Kemudian
waktu juga kita nggak bisa melepaskan itu. Waktu kita nih terikat betul, kemana-mana kita bawa. Makanya unik, makanya harus ada pemikirannya juga yang lebih mengetahui tentang kehidupan pesantren, yang lebih mengetahui kebutuhan pesantren. Kalau negara mau membantu, ini dulu awal-awalnya Pak, ini dari sebetulnya sejarah lahirnya ini dari PMA itu. Kita membuat PMA sekian tahun nggak selesai-selesai. Termasuk tadi yang Dr. Adib yang jadi pengurus itu, Sopi itu teman-teman kita dalam merumuskan ini. Ujung-ujungnya kok kita bisa bersatu ya. Dalam rapat itu kita bisa bersatu. Teman-teman dari pesantren Salafiyah, dari pesantren Al-Asriyah bisa bersatu. Lah kenapa nggak dibuat organisasinya saja kan gitu. Hanya saya bercanda tuh sama Adib, sama Pak Dr. Suendi. Ya. Pak Waryono belum. Mereka Pak Waryono masih di Jogja waktu itu, masih belum mau pulang. Ya. Sekarang kan udah di Jakarta. Tapi baru juga meninggalkan kita juga ke Lajis. Sampai Pak Kianang bercanda, Pak Waryono nggak bisa jauh-jauh dari saya katanya. Dari Pontren kita buat Lajis, Assalam, Pak Waryono pindah ke Wakaf dan JIS itu. Nah ini awal daripada pembentukan Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia. Namanya sejak awalnya Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia P3I. Tapi tiba-tiba pas kita mau masuk badan hukum nggak bisa karena sudah ada yang pakai P3I. Ya aman juga saya, jadi tidak dituduh P3 kan. Nah, cari aman. Akhirnya yang ada adalah Pengasuh Pesantren Indonesia, itu namanya, bentuknya perkumpulan Pengasuh Pesantren Indonesia. Itu awalnya. Jadi karena perhimpunan tidak ada, waktu kita dirikan masih ada Pak, kena undang-undang baru nggak ada bahasa perkumpulan, tapi singkatannya tetap menjadi P2I. Ya sudah, kita pakai call-sign-nya saja P2I, itu lebih nyaman. Nah ini berpikir dari beberapa para pengasuh pesantren, berpikir untuk memajukan, kemudian memperjuangkan regulasi, ya berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pesantren. Itu kalau maju sendiri-sendiri susah kita Pak. Tapi kalau dengan kawan-kawan atas nama organisasi itu kita masuk, kita mengusulkan baik ke DPR maupun kemana, itu lebih mudah karena powernya diperhitungkan. Makanya inilah alasannya sebetulnya. Berikutnya kita punya pikiran untuk menyatukan semua pesantren yang ada, tidak lagi mendikotomi pesantren Asriyah sama Salafiyah dan lain sebagainya, tidak ada. Pokoknya pesantren titik dua udah. Jadi pesantren saja yang ada di Indonesia ini, kita sama-sama bergabung, kita sama-sama berpikir, berkolaborasi. Karena sementara ini banyak sekali ide-ide kita, tapi tidak bisa mendapatkan tempatnya. Akhirnya alhamdulillah dengan P2I ini sudah berjalan dari tahun 1998, 2018 maksud saya, sampai sekarang sudah satu periode. Saya menjadi presiden itu, kemudian pas musyawarah nasional di Jakarta kemarin di bulan November ya, mulai November 2022 kita terpilih kembali. Kalau yang pertama itu saya ditunjuk memang, kalau yang kedua saya dipilih secara demokratis, yang ketiga berarti saya nggak bisa karena ada ART-nya cuma 2 kali. Nah, jadi saya jauh-jauh sudah begitu, di dalam ada ART-nya hanya bisa begitu. Kemudian itu sekedar pengenalan tentang asal usul dan mengapa Perhimpunan Pengasuh Pesantren, biar tidak izin terus kalau diajak kumpul. Dan memang betul tuh, saya kelakar sama Pak Helmi itu, supaya mereka para kiai itu bisa bertemu, ada alasan untuk berkumpul, kan izin kebunyainya gampang, waksuh. Dan begitu segalanya. Tadi katanya dengan adanya P2 itu mempererat antara kiai dan ibu nyai. Wah luar biasa, saya bilang KU aja nggak bisa itu. Alhamdulillah. Kemudian beberapa program kita lebih kepada mencoba memahami
problem-problem pengelolaan pesantren. Maka ini sebetulnya saya bersama Kiai Anang nih safari nih, saya roadshow ini, dari startnya dari sini, besok di Jakarta ke Bogor, terus Bogor masih tetap bicara tentang pesantren, baru kita keliling beberapa pesantren di Bogor ya Pak Anang, habis itu kita pulang ya, 3 hari jalannya. Kalau tidak ingat ayat yang dibaca Qori tadi, nggak mau jalan saya, cuman karena tadi Qori udah memilih ayat yang pas, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, udah bismillah, makanya kurang nih wa auqatihim gitu. Dengan waktunya. Maka tadi saya terharu sekali ketika melihat bapak-bapaknya, anak kesepuhan, kemudian Sohibul Bait, semua rekan-rekan yang dari wilayah-wilayah lain bisa datang ke sini. Saya yakin ini semuanya bi amwalihim pasti itu, minimal tol dan bensin. Ya, wabadadalika jajan kopi di jalan dan lain sebagainya. Tapi yang kayak gitu nggak usah terlalu dipikirkan. Orang tua dulu kita, Hadratul Syekh bagaimana, Kiai Haji Ahmad Dahlan gimana, semuanya mengorbankan cincin emasnya Bunyai semua. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Kalau mau berbicara, jadi jangan bicara enaknya aja, ngambil profitnya aja sama benefitnya, enggak. Nah, begitu beliau. Jejak langkah dua ulama itu bisa dicontoh, itu produk terbaik film yang dibuat oleh NU dan Muhammadiyah. Itu film terbaik yang pernah ada ya. Jadi kalau sang pencerah baru setengah, sang kiai baru setengah, masyarakat bingung, anak pengikut sang pencerah, anak pengikut sang kiai. Tapi dengan dua jejak langkah dua ulama itu ternyata mereka temenan ya. Ternyata mereka tidak seperti yang kita duga. Itu ilmu luar biasa Pak. Iya, satu guru dan satu ilmu, dan semasa dengan Kartini misalkan. Nah, beliau-beliau telah membuat sesuatu pada tahun berapa? Mas Ulin, tahun berapa itu NU dibuat? 26. Muhammadiyah 12 ya. 1912 kan? 12 kan betul ya? Pak Anang ya, Pak Anang, betul nggak? 12 Muhammadiyah 1912 kan? Iya. Iya. Enggak, kalau dia disertasinya tentang Muhammadiyah. Jadi itu sudah dibuat. Habis itu vakum, sampai sekarang ke sini vakum. Ada beberapa organisasi tapi enggak, secara badan hukum enggak ada. Iya. Jadi belum di badan hukum kan Robitoh Ma'ahid ngikut Banom ke NU, Itmam ikut ke bagian dari Muhammadiyah. Nah, satu-satunya organisasi para kiai itu yang ada ya P2I ini. Boleh dong. Dan kita tidak melihat berbagai macam dikotomi, tapi kita melihat ke depan. Saya pada tahun 2003 atau 2003 atau 2008 itu saya ada nulis buku judulnya Pesantren dari Tradisional ke Postmodernis. Itu bukunya insya Allah ada lah di sekolah ini, pasti ada di perpustakaan karena itu Kemenak yang bagikan itu. Jadi saya membayangkan pesantren itu ya nanti sudah digitalize dan macam-macam semuanya gitu. Santrinya tidak ceramah hanya di kampung saja, kampung harus, jangan ditinggalkan. Tapi tidak hanya di kampung saja, tapi dia bisa berceramah di PBB gitu. Jadi PBB itu diajarin, jangan kalau sama orang barat sumuhun dawuh aja ngikut saja, kita juga sama manusia. Ya. Sesama manusia, kita ini sama-sama juga pemikir. Kita lebih tahu, lebih fasih tentang Indonesia, tentang Islam dibanding mereka. Kenapa kita tidak mampu mau mengomunikasikan? Untuk itu harus belajar bagus, bahasanya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nanti para kiai dari Al-Imarah, para santri itu nanti ceramahnya di Honolulu sana. Amin ya. Ya kan kurang di sana. Amin atuh. Ada, ini kenyataan Pak. Ada di California, orang Cirebon. Dia ceramah selama 1 bulan Ramadan di California. Kemarin saya sampaikan pada Ustadz Waso sama Pak Ulin itu, saya bilang itu karena apa? Karena bisa ceramahnya ya, kalau pakai ceramah bahasa Jawa nggak, susah di sana kelamaan pahamnya.
kelamaan pahamnya, kamusnya harus 3 dari Jawa ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris gitu ya. Nah, makanya inilah ke depan pesantren begitu kalau ingin jadi pusat peradaban. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang nyontek sana nyontek sini, tapi kita memproduksi apa yang kita punya, kebanggaan yang kita punya tuh di selling gitu loh, dijual ke orang, dikomunikasikan. Itu maksudnya. Sebetulnya ini teman-teman di Kemenag maunya Indonesia di mana pesantren menjadi destinasi pendidikan internasional. Pertanyaan saya, what's next gitu ya, pertanyaan Sadoyik tuh. Sadoyik kalau apa-apa judulnya what's next. Kedepannya setelah itu mau apa? Ya kalau mau jadi tujuan destinasi pendidikan internasional, ya mesti diajarkannya kitabnya di sini ya minimal berbahasa Arab, ya minimal bisa komunikasi berbahasa Inggris kan begitu. Jadi ini karya kita, karena dulu pesantren juga berevolusi. Tahun 35 itu baru masuk huruf Latin Pak ke Tebu Ireng, iya kan? Tapi kan evolusi, sebelumnya nggak boleh, masuk boleh. Habis itu berubah menjadi menyediakan perpustakaan tuh Pak Wahid Hashim itu, Pak Kiai Wahid Hashim, terus begitu berevolusi. Ini sekarang nih eranya digital ini, kita harus berevolusi juga di mana jarak kita dengan dunia lain. Semakin dekat masa kita semakin tidak berperan. Bila perlu berwhatsappnya itu ustad-ustad wal kiyahiyat itu laisa lughah jawiyah tapi lughah arabiyah wal injiliziyah. Sama siapa? Ya tentu sama teman-teman kita. Para kiai dulu memanfaatkan haji untuk connecting dengan masyarakat dunia. Sekarang tanpa itu pun, tanpa belum pernah haji aja bisa kita connect dengan dunia internasional. Ya, kalau saya dulu saking mimpinya nih Pak, sebelum ada P2I, jadi kalau ada buku, saya lihat ada emailnya itu saya langsung email Pak. Saya belum kenal tuh, saya email aja. Wah, saya tertarik dengan buku Anda, boleh saya terjemahkan, kayak gitu. Jadi kenalannya begitu. Jadi kita memang mencari peluang-peluang itu. Nah, dengan adanya P2I ini, saya kalau mau kemana-mana tulis saja jabatan saya sebagai Presiden Pesantren Leader Association. Udah, saya diumumkan begitu, from Indonesia, from Jakarta. Saya padahal orang Kuningan, tapi saya dibilangnya dari Jakarta, dari Indonesia. Iya, kan antum juga nanti Pak Kiai bisa, ya, Pak Kiai misalkan board of, wah gitu kan. Jadi Dewan Penasehat, board of apa tuh namanya, Helmi lah nanti. Helmi ini ngamen aja ke Malaysia. sorry, enggak, maksud saya begini, beliau bisa menyelenggarakan pelatihan, tahfidz dan motivasi di Malaysia, memanfaatkan networking. Cuman saya nyandainnya dia biar sengaja saya pukul gitu. Saya tidak bilang, ente luar biasa, nggak bilang gitu, ente ngamen jauh banget gitu. sorry. Tapi buat motivasi beliau. Anak kecil kan harus dipukul baru bisa. Jadi problematika pengelolaan bisa kita diskusikan. Kemudian strategi pengembangan SDM, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Kiai Anang. Ya, Kiai Anang ini kita ketemu tahun berapa ya? Tahun 2000 pertama kali antum ada pondok usia 4 tahun, 2012 sampai sekarang. Ya alhamdulillah kerjanya cuma ngobrol. Kalau nggak ketemu, nggak ngobrol dia pusing. Ini nggak ngobrol dengan saya pusing, dia langsung telepon, langsung apa. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah beliau dengan semangatnya kayak gitu nggak pernah di rumah Pak ini. Jadi dunia adalah halamanku. Jadi dia makan pagi di Tegal, di Sempelemu itu makan siangnya bisa di Mesir. Nanti dia pas bangun itu tahu-tahu di Mekah. Udah muter-muter begitu. Nah, begitu nggak pernah ada di rumah. Ya istrinya alhamdulillah ridho karena dia tahu itu meniru sang pencerah dan sang kiai. Nggak pernah ada di rumah. Jadi saya susah juga sekarang. Nyesel juga dia populer jadi susah ketemu. Nah, alhamdulillah. Dan beberapa kegiatan selalu tidak pernah berhenti.
beliau berpikir, dan ini ketemu lagi dengan Kang Ulin sama Warso mantan sekretaris saya tuh dulu, tapi sebentar, sekretaris yang gagal galak, sekretaris galak ngatur sama saya. Kemudian ketemulah Pak Faisal Hilmi ini. Faisal Hilmi datang, apa yang kami lakukan di Jawa Barat? Bikin P2I Jawa Barat, saya bilang. Nah, alhamdulillah beliau bergerak cepat sekali, walaupun saya berkelakar, ini nih P2I Jawa Barat nih P2I serasa Azhar. Karena pengurusnya dua ketua sama bendaharanya alumni Al-Azhar. Dia sudah internasional duluan kan? Ya, tinggal yang lain ditularkan kepada yang lain. Nah, itulah diantara benefitnya banyak pertanyaan, termasuk yang dari Magelang, Pak Kianang kemarin nanya, itu kalau kami ditanya benefitnya apa ya untuk bisa bergabung dengan P2I? Bisa saling ketemu, bisa ngobrol, bisa izin sama Bu Nyai, udah gitu aja yang simpel. Ada apa undangan nih rapat dari P2I, udah kamu bisa jalan. Masalah yang lain-lain tuh namanya orang ketemu, itu udah janji Allah. Namanya silaturahmi itu panjang umur, banyak rezeki. Betul, saya tadi sebetulnya udah mau menyampaikan itu sama Pak Kiai tadi, Pak Solihun ya. Saya sebetulnya sudah mau bilang tadi, kalau tidak ada P2I saya mungkin sampai kiamat nggak nginjek namanya Al-Imaroh ini. Orang nggak ada pelangnya di tol Al-Imaroh, nggak ada, di jalan juga nggak ada kecuali di situ kan. Iya. Dan nggak punya alasan yang kuat. Paling masih mending tidak mengganggu. Kalau mengganggu malah didukunin itu kiainya biar nih Imarohnya bangkrut, kacau kan. Iya. Tapi dengan begini kan kita jadi saling mendoakan. Saya sampai datang ke sini udah dapat panjang umur, saya udah duluan tuh, udah dapat didoakan sama beliau kan. Kemudian nanti ketemu di surga kan, udah janjian ya. Ya. Kita kan nanti ketemu di surga semua kan? Iya. Kita calon ahli surga apa kita nih ahli surga? Jangan calon nggak sah. Iya, kita ini ahli surga. Diajarkan oleh Rasulullah kan gitu, tuh lewat orang ahli surga. Nggak bilang ini calon ahli surga, enggak. Jadi itu harus optimis, giliran yang kayak gini nggak masih ngaku calon, jangan. Kita nih semuanya ahli surga insyaallah biidznillah, amin. Asal kita masih bekerja memang untuk intan surullaha yansurkum ya, wa yusabit aqdamakum insyaallah. Saya dari kemarin nih kampanyenya gini Pak, saya merubah, kita semuanya calon ahli surga. Saya bilang bukan, kita nih sudah ahli surga, udah ketahuan senyumnya ya, udah ketahuan hatinya saling bersatu, saling menguatkan satu sama lain. Ketika ketemu kita bisa saling tersenyum. Kalau bukan calon ahli surga itu tabagud aja Pak, kita hasud, tabagud. Kalau ini kan kita saling mengangkat. Saya nggak jelek-jelekan Pak Anang, saya angkat gitu kan. Kemudian saya juga Pak Helmi saya angkat. Kita saling mengangkat, kita saling menghormati, kita saling menjunjung, dan kita saling mendorong untuk sama-sama maju ya. Alhamdulillah. Kira-kira itulah benefitnya. Kalau masalah yang lain-lain, yang beasiswa, yang apa, mungkin kita bisa bikin sendiri nanti. Tapi yang pokok adalah kita bisa bertukar pikiran. Itu awet muda Pak. Yang membuat kita awet muda itu karena kita sering silaturahmi, sering ketemu, bisa bertukar pikiran. Apalagi Bu Nyai sama Pak Yai yang udah lama, misalkan pensiun juga udah, nggak pernah jalan, nggak ada alasan, rapat P2I udah, rapat apa? Ini kata Pak Tatang nggak ada alasan, kita kumpul ayo bikin ke sekretaris rapat gitu kan. Begitu, insya Allah segar semua. Kita bisa bercanda, kita bisa berpikir. Kalau af'alal akil, insya Allah la yakhlu min fawaid ya. Kalau pekerjaan orang-orang yang ukola atau para ulama, para kiai, la yakhlu min fawaid, tidak akan kosong dari manfaat, pasti akan bermanfaat. Karena dalam semua yang dilakukannya, semuanya sudah betul-betul dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tuh ya kan, itu kerangka besarnya. Kalau kita jabarkan pakai milestone itu atau pakai roadmap, ya diantaranya P2I itu. Kalau kita jabarkan, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah banyak manfaatnya. Strategi pengembangan
Kalsel, Sulsel, dan oh ya, 500 orang. Itu bukan daurah, itu penjajahan, Pak. Jadi saya bercandanya dengan Pak Ki Anang, kenapa kita ini terbelakang? Karena kita mentalnya dijajah. Semua ilmu pengetahuan asal dari barat dianggap benar semuanya, dimakan semuanya. Teori pendidikan dipakai, cara ngajar dipakai semuanya, padahal dari Rasulullah sudah aman semua itu. Ya, asyafaqah, ya pokoknya yang ada di Ihya Ulumuddin bab Adabul Muallim wal Muta'allim itu sudah bagus sekali. Nyari metode di barat itu ya ujung-ujungnya akan begitu juga. Kenapa kita tidak bangga dengan karya baginda Rasulullah SAW? Misalnya, nah, saya bercanda sama beliau, anak kita ini harus berpikiran menjajah. Pengetahuan itu hanya bisa disebarkan dengan penjajahan. Kita ini harus jadi bermental penjajah ini. Jadi kalau kita nginjak satu negara, Pak Tata, penjajahan sudah dimulai katanya. Kita kencingin negara ini. Wah, kada. Ini kelakarnya, tapi paling tidak kita harus bisa berpikir itu. Kita membagi dunia, kasihan. Dunia sekarang lagi nggak menentu arah, kasihan kalau peradaban itu tidak dibangun dari kita. Ya, kita bolehlah sambil bercanda, sambil kelakar, tapi kita serius, sebetulnya itulah misi kita. Kita kemana-mana dagang pesantren. Kita sedang merancang, tapi nggak tahu nih, mungkin akibat perang Palestina juga berpengaruh. Tapi yang pasti kemana-mana konsep pesantren ini kita dagangkan, Pak Jenny. Jadi kita bicarakan, ini loh cara pengajaran bahasa Arab di pesantren, gini loh cara hotnya pesantren seperti itu, sehingga orang lain, negara-negara lain tertarik dengan pendidikan Indonesia. Begitu target kita, dan ini asli punya kita, harus merasa